Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-munfarid bil ijab, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdhalil ibad wa ala alihi ashabihi lil bahjati war rasyad, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pengajian mengenai sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah sampai di bagian perang Khaybar. Perang Khaybar ini salah satu penaklukan yang paling penting dalam sejarah Islam, dan dampaknya sampai sekarang. Yakni bagaimana upaya orang-orang Yahudi untuk mendiskreditkan Islam terus dilakukan. Hanya saja di akhir-akhir ini situasinya sudah mulai berbalik, yakni semua keburukan dan kejahatan dari mereka itu dibuka di dunia sekarang. Jadi yang pihak Islam sendiri sekarang sudah tidak lagi menjadi pihak tertuduh dalam banyak hal, dalam apa istilahnya, terorisme ya, melainkan semua sudah mulai paham apa itu Zionis dan Zionisme ya. Orang sudah mulai mengerti, dan terjadi kepanikan yang jelas di Timur Tengah sana ketika Zionis ingin melibatkan negara besar, yakni Amerika, ke dalam peperangan di sana. Ketika dia gagal menarik itu, maka yang dilakukannya adalah membuka semakin banyak front yang dia buka, dengan harapan dia nanti dibantu setelah dia terdesak. Jadi gagasannya aneh juga. Nah, kembali ke penaklukan Khaybar, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa di sana ada dua bagian wilayah. Yang pertama kita sebut dengan nama Natot atau Asyiq. Natot atau Asyiq itu punya 5 benteng. Kemudian kawasan yang disebut dengan nama Al-Katibah itu punya 3 benteng. Dan yang 5 benteng itu namanya adalah An-Na'im, benteng As-Sa'ab bin Mu'ad, benteng Qol'ah, Az-Zubair atau benteng Az-Zubair, kemudian benteng Ubay dan benteng An-Nizar. Sedangkan di Al-Katibah ada benteng namanya Al-Qamus, Al-Wafih, dan As-Sulalim. Ini kata-kata yang sulit sebenarnya diucapkan dalam bahasa Arab, karena itu serapan dari, bukan serapan, dari bahasa
asing yang diarabkan. Ini dari bahasa Ibrani. Nah, di pengajian sebelumnya sudah kita terangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari panglima untuk peperangan Khaybar itu, dan beliau menginginkan panglimanya itu adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketika sakit mata sekalipun dipanggil, diobati, kemudian dijadikan panglima perang di situ. Nah, pertanyaannya adalah mengapa bukan Abu Bakar? Mengapa bukan Umar? Mengapa bukan Utsman? Mengapa juga bukan Khalid bin Walid misalnya? Ternyata peperangan itu memang punya banyak macam bentuk, banyak macam situasi. Kalau untuk peperangan terbuka seperti perang Badar, perang Uhud, itu mungkin panglimanya justru tidak cocok. Kalau yang jadi panglima adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi untuk peperangan seperti perang Khaybar, yakni perang pengepungan benteng, jadi yang dilakukan adalah mengepung benteng. Juga berbeda dengan model perang Khandaq, karena dalam perang Khandaq pasukan Islam bukan mengepung tapi justru dikepung. Nah, ini yang situasi peperangan yang berbeda ya. Nah, dalam peperangan seperti perang Khandaq ini, di mana musuh mempunyai benteng yang kuat, kemudian mempunyai persediaan makanan yang berlimpah, mempunyai sumber air yang bisa dijadikan sandaran untuk bertahan. Sedangkan yang dibutuhkan adalah bagaimana memaksa musuh cepat menyerah. Nah, yang bisa seperti itu hanya Ali bin Abi Thalib. Jadi peperangannya ada dua, yakni perang fisik tapi juga perang apa istilahnya? Perang mental, ya. Adu mental. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan kemampuan mentalnya yang luar biasa. Ya, jadi dia ini keberaniannya dan bahasa yang dia pakai untuk mengancam musuhnya itu membuat musuhnya itu menyerah. Ya. Jadi ada satu benteng yang diancam saja, tidak sampai diserbu benar-benar. Nah, itulah hadirahmatullah mengapa yang dipilih sebagai panglima adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga di pengajian sebelumnya telah kita sebutkan bahwa seluruh benteng yang 5 di Asyik atau di Natot itu semua bisa ditaklukkan, sehingga orang-orang Yahudi itu yang berlari dari satu benteng ke benteng lain itu banyak yang mati dan juga banyak yang kejar-kejar, tapi ada juga yang akhirnya lolos ke benteng-benteng yang ada di Al-Katibah, yaitu benteng Al-Qamus dan seterusnya ya. Benteng Al-Qamus, ada benteng Ubay dan benteng An-Nisa. Benteng Al-Qamus, benteng apa lagi ya satunya ya, Nah, di 3 benteng yang terakhir itu ada beda pendapat di kalangan para sejarawan. Apakah benteng-benteng itu ditaklukkan dengan peperangan atau cukup melalui
perundingan. Nah, karena ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa benteng Al-Qamus itu ditaklukkan melalui peperangan, sehingga kita bisa mengambil apa istilahnya ya, jalan tengah kira-kira mungkin ya. Ya Allah alam, karena zaman dulu kita tidak tahu ya persisnya seperti apa. Tapi kira-kira yang untuk Al-Qamus itu terjadi peperangan, kemudian dua sisanya tidak. Karena setelah perang di Al-Qamus itu boleh jadi perangnya sudah selesai, bisa jadi belum, kemudian ada perundingan. Nah, mengapa kemudian terjadi perundingan? Seperti yang sudah kita sebutkan juga di sebelumnya, bahwa ketika menaklukkan benteng yang pertama itu pasukan Islam menghasilkan rampasan perang, diantaranya adalah manjanik. Manjanik itu ketapel yang dipakai untuk melempari musuh, pakai batu. Nah, itu yang membuat musuh takut ya dan menyerah. Maka di situ ada tokoh Yahudi namanya Huyai bin Al-Akhtab beserta dengan Ibnu Abil Huqaiq. Jadi Ibnu Abil Huqaiq ini berbesanan dengan Huyai bin Al-Akhtab. Kita tahu bahwa Huyai bin Al-Akhtab itu, mungkin masih ingat, dia adalah pemimpin Yahudi Bani Nadir. Sedangkan penaklukan Bani Nadir sudah kita ceritakan sebelumnya dan diabadikan di dalam surah Al-Hasyr. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husnuhum minallah fa atahum Allah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yuhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Itu adalah kisah penaklukan Bani Nadir. Ya, dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di kalangan ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi, dari daerah mereka, dari wilayah mereka. Kalian semua tidak menyangka bahwa mereka nanti itu bisa, bahwa dia Allah bisa mengeluarkan mereka. Kalian sangka mereka bisa bertahan di benteng-benteng mereka. Maka Allah menjadikan mereka itu menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri. Rumah-rumah mereka sendiri dihancurkan oleh mereka sendiri dan juga oleh kaum muslimin. Nah, sebagian mengatakan itu ayat untuk penaklukan Khaybar, tapi lebih tepat ke penaklukan Bani Nadir. Kenapa? Karena di penaklukan Bani Nadir lah orang-orang Yahudi itu merusak rumah-rumah mereka sendiri. Nah, sedangkan di penaklukan Khaybar ini bentengnya relatif tidak dihancurkan sendiri, jadi dipertahankan walaupun ada yang rusak. Nah, Huyai bin Al-Akhtab ini ketika Bani Nadir itu ditaklukkan, dia itu lari ke Khaybar. Kemudian di Khaybar ini dia itu menikahkan anaknya dengan anaknya kepala suku Khaybar ini. Jadi akhirnya ini pernikahan dua kepala suku mantu
Nah, Ibnu Abil Huqaiq, Abil Huqaiq itu adalah kepala sukunya itu yang jadi ada Abil Huqaiq, anaknya namanya Ibnu Abil Huqaiq, disebut begitu saja karena mungkin kita tidak tahu nama persisnya siapa gitu ya. Udah pokoknya anaknya Abil Huqaiq gitu aja. Mungkin juga yang tidak kita ketahui nama bapaknya. Karena Abil Huqaiq kan bapaknya Huqaiq. Ibnu Abil Huqaiq, jadi Huqaiq itu atau juga saudaranya Huqaiq. Karena Huqaiq mungkin punya saudara yang lain. Misalnya apa ya? Ibnu Abi Dawud misalnya. Ibnu Abi Dawud itu bisa jadi saya, bisa jadi saudara saya. Karena Abi Dawud kan bapak saya, bapaknya Dawud. Ibnu Abi Dawud, anaknya bapaknya Dawud. Kan? Paham gak? Ibnu Abi Dawud berarti bisa kakak saya, bisa adik saya kan. Logisnya begitu karena kalau itu Dawudnya sendiri, kenapa nggak disebut Dawud saja? Kenapa disebut Huqaiq saja? Tapi disebut Ibnu Abil Huqaiq. Mereka kemudian menawarkan perdamaian. Aku akan berunding denganmu, maka diterima oleh Nabi SAW. Orang-orang Khaybar menyatakan siap untuk meninggalkan Khaybar dengan segenap keluarga, menyerahkan seluruh harta kekayaan Khaybar, menyerahkan tanah mereka, menyerahkan emas mereka, menyerahkan perak mereka, menyerahkan kuda dan keledai mereka, menyerahkan baju perang, tetapi mereka minta untuk diizinkan membawa pakaian dan juga salin sekedarnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, baiklah, tetapi ada tetapinya ini. Tetapi kata Rasulullah SAW, aku melepaskan kalian dari perlindungan. Nah ini yang penting ini. Aku melepaskan kalian dari perlindungan Allah dan Rasulnya apabila kalian menyembunyikan sesuatu. Artinya harus dibuka semua, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan itu disepakati. Nah, ketika disepakati, ternyata masih ada yang melanggar. Di antaranya adalah Kinanah bin Ar-Rabi. Dan bukan hanya Kinanah, anak-anaknya Abil Huqaiq. Memang anaknya ternyata 2. Ya. Itu melanggar semua. Yang paling dikenal dan diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq itu adalah pelanggaran oleh Kinanah bin Ar-Rabi. Jadi Kinanah ini dari Bani Nadir dulu. Terus harta-harta dari Bani Nadir yang dibawa lari ke Khaybar itu disembunyikan, ditanam dengan cara ditanam, jadi digali lubang itu, harta-harta itu ditanam di situ. Dan karena orang Yahudi itu pelit, ya kan, tidak mau hartanya hilang,
itu dia sering mengitari tanah itu, jagain lah istilahnya, jagain. Sehingga orang itu menjadi tahu, oh ini ada sesuatu yang dijagain. Nah, Rasulullah SAW sendiri, karena beliau selalu didampingi oleh malaikat Jibril, tentu diberitahu oleh malaikat Jibril, ini ada yang masih disembunyikan. Maka Rasulullah menemui Kinanah. Kamu masih belum belum menyerahkan harta itu, menemui Kinanah. Ada yang masih kamu sembunyikan, kata Rasulullah. Tapi Kinanah, karena dia tidak percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, dia tidak percaya juga bahwa ada orang yang tahu mengenai hartanya, sehingga dia mengatakan, enggak ada yang saya simpan. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, bagaimana kalau sampai ada, bagaimana kalau aku membunuhmu kalau sampai harta itu ditemukan. Nah, Kinanah dengan PD-nya menjawab, silakan saja, karena dia yakin nggak ada yang. Dan tidak mungkin Rasulullah nanya tanpa informasi terlebih dahulu, ya kan? Tidak mungkin dia tiba-tiba datang ke Kinanah, loh yang didatangi kok Kinanah. Logikanya harusnya Kinanah ini sadar bahwa itu orang mesti tahu karena yang didatangi dia, bukan yang lain. Tapi dia ngotot mengatakan tidak ada. Ya akhirnya dibuka juga, bahkan bukan hanya dibuka, bahkan ada orang Yahudi yang membuka informasi sendiri. Saya tahu dia mengelilingi ada satu reruntuhan bangunan yang dia kelilingi, selalu dia kelilingi. Maka disitulah kemudian digali dan ditemukan banyak sekali harta peninggalan Bani Nadir. Maka akhirnya Kinanah pun diserahkan kepada Az-Zubair oleh Nabi SAW. Terus setelah itu diserahkan ke Muhammad bin Al-Maslamah. Mengapa diserahkan kepada Muhammad bin Maslamah? Karena ada saudaranya Muhammad bin Maslamah itu, ya, saudara kandungnya Muhammad bin Maslamah, namanya kebetulan dekat ya, Muhammad Mahmud. Jadi yang meninggal di peperangan Khaybar itu salah satunya adalah Mahmud bin Al-Maslamah. Itu mati karena dilempari batu dari atas benteng. Nah, yang lempar ini adalah si Kinanah ini, yang kena adalah Mahmud bin Al-Maslamah. Makanya kemudian Az-Zubair menyerahkan Kinanah ini kepada Muhammad bin Al-Maslamah. Muhammad bin Al-Maslamah lah yang mengeksekusi Kinanah. Nah, selain dari selain dari Kinanah ini, ada juga yang lain yang diketahui menyimpan harta. Bahkan yang melakukannya adalah anak dari Abil Huqaiq sendiri, anak dari kepala suku, yakni dua anaknya, yakni Ibnu Abil Huqaiq ada dua. Itu dia juga menyembunyikan hartanya.
dan ketahuan. Jadi itulah kelicikan orang Yahudi itu dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Dia yang bikin perjanjian, tapi dia sendiri yang sudah siap untuk melanggarnya. Maka terbukalah semua, sampai sekarang itu orang menjadi paham. Sehingga kita melihat beberapa negara di Eropa yang tadinya membela ke Israel juga menjadi apa istilahnya, jengah ya, jengah terus apa ini, apa-apaan ini gitu. Nah, sekarang sudah ada 2 negara di Eropa yang mengusulkan embargo senjata ke Israel. Walaupun kita tetap tidak percaya 100% karena melihat sejarah ya kan, ya Amerika itu kan, Amerika kan lucu juga kalau kita menghendaki gencatan senjata yang segera, tapi kita juga ingin menumpas Hamas sampai ke akar-akarnya, karena itu harus dibom semua. Loh, ini gimana? Bahasanya menjadi bias ya kan? Ini katanya gencatan senjata, tapi kalau dibom semua. Bukan hanya standar ganda, ini jelas-jelas apa ya, memunculkan sesuatu yang disembunyikan. Dia menyebut senjata-senjata, tapi di satu lain menyebut bom. Ini kan berarti kan sesuatu yang tidak nyambung. Dan ketika negaranya diserang oleh badai Milton, kan lagi diserang oleh badai, yang diteriakkan bukan membantu rakyatnya, tapi kita harus bantu Israel. Benar-benar apa itu ya? Jadi setan dan iblis dalam bentuk manusia itu sudah terlihat di sana, ya, ditampilkan, dan kita bisa melihatnya sendiri. Maka hadirin rahimakumullah, kita juga bisa melihat apa yang terjadi di negara lain, juga di Ukraina gitu ya. Kita tidak ingin ada banyak korban ya, semakin hari nanti semakin banyak orang mati. Kita tidak ingin terjadi seperti itu, tapi yang dikirim senjata. Lucu. Jadi sesuatu yang bertentangan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Nah, demikian pula dengan Ibnu Abil Huqaiq. Karena yang delegasi yang dikirim oleh Abil Huqaiq itu anaknya, Ibnu Abil Huqaiq. Dia sendiri yang membuat perjanjian itu, dia sendiri yang mengatakan bahwa tidak boleh ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi. Dia sendiri yang melakukannya, dia sendiri yang melanggarnya. Maka 2 orang anak Ibnu Abil Huqaiq ini juga dieksekusi akhirnya. Nah, kebetulan salah satunya itu adalah menantu dari Huyai bin Al-Akhtab. Nah, kalau berarti namanya mungkin bisa kita, jadi Abil Huqaiq itu punya anak, ada yang namanya Huqaiq, ada yang namanya Kinanah. Tapi Kinanah yang kita sebutkan pertama tadi itu beda dengan Kinanah yang ini. Jadi ada 2 Kinanah dalam cerita ini. Kinanah bin Ar-Rabi' dan Kinanah bin Abil Huqaiq. Bisa juga itu satu orang apabila nama dari Abil Huqaiq itu adalah Ar-Rabi'. Nah, karena yang menceritakan ini bukan satu orang, sehingga kita tidak bisa memastikan itu.
karena cerita ini berasal dari berbagai sumber. Tapi kalau kita rangkai bisa jadi Abul Huqaiq itu namanya adalah Ar-Rabi, karena suaminya anaknya Huyai itu atau menantunya Huyai itu namanya Kinanah juga. Jadi bisa jadi namanya, ini kalau kita urut ya dari yang kita ceritakan tadi, di riwayat Ibnu Ishaq itu ada namanya Kinanah bin Ar-Rabi ya. Di cerita yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim itu ada namanya Kinanah bin Abil Huqaiq. Nah, Abil Huqaiq ini bukan nama, karena Abul Huqaiq itu bukan nama, itu namanya kunyah. Kunyah itu seperti orang menyebut Nabi SAW dengan nama Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad. Nah, kalau Abul Huqaiq ini bisa jadi namanya adalah Ar-Rabi. Kalau namanya itu berarti ini bukan 3 orang yang dieksekusi, tapi 2 orang, yaitu Huqaiq dan Kinanah. Huqaiq bin Abil Huqaiq, paham ya? Jadi Huqaiq ini nama orang, kalau Abil Huqaiq itu kunyah, bapaknya Huqaiq. Jadi kalau saya urut mungkin lebih pas, mungkin kalau dari gabung antara 2 riwayat ini bisa jadi Ar-Rabi, nama kepala sukunya Ar-Rabi, punya 2 anak namanya Kinanah dan Huqaiq, sehingga Ar-Rabi ini dikenal dengan nama Abul Huqaiq karena dia punya anak namanya Al-Huqaiq. Nah, Kinanah ini yang jadi menantunya Huyai bin Al-Akhtab. Kalau Anda mau mengurutkan kayak gitu, jangan-jangan Anda tidak paham juga ya. Karena nama-namanya juga bukan nama-nama yang familiar dan tidak mudah mengeja. Nah, orang-orang Yahudi itu Rasulullah SAW menginginkan mereka agar pergi meninggalkan Khaybar. Tetapi orang-orang Yahudi itu ada yang pergi, ada juga yang minta untuk tidak disuruh pergi. Biarlah mereka menjadi dhimmi. Jadi mereka minta biarlah kami mengelola tanah Khaybar ini. Sebab Anda tidak punya sumber daya untuk mengelola Khaybar, karena pos wilayahnya terlalu jauh dari Madinah. Untuk mengirim orang ke sana everyday akan ada yang bekerja di Khaybar itu tidak masuk akal, tidak mungkin, terlalu jauh. Karena jaraknya kan sekitar 80 sampai 120 kilo dari wilayah Madinah. Tidak mungkin orang tiap hari jalan sejauh itu. Dan biar kami yang mengerjakan kebun-kebun di Khaybar ini. Nanti kita akan serahkan hasilnya ke Madinah. Nabi SAW kemudian menyetujui. Dan ini salah satu contoh bentuk penerapan jizyah yang pertama dalam sejarah Islam. Ya, wilayah yang ditetapkan jizyah secara resmi, ada jizyah. Jizyah itu pajak ya bagi kaum dhimmi. Dan itu dijadikan model di beberapa kekhalifahan Islam terhadap kekhalifahan di kerajaan-kerajaan di Eropa Timur yang ditaklukkan maupun yang punya perjanjian, sehingga mereka mengirim upeti. Nah, biasanya peperangan antara kekhalifahan dengan orang-orang ini terjadi karena upeti berhenti dikirim, baik sengaja dengan sengaja. Upeti berhenti dikirim dengan sengaja. Kan orang-orang yang di bawah itu selalu mengintai ke wilayah pusat ini kondisinya kuat atau lemah. Ketika kondisinya diduga melemah, ya maka nanti mereka akan
mencari alasan untuk melakukan pemberontakan. Alasan yang paling gampang itu ya berhenti ngirim upeti. Nanti ketika utusan untuk narik upeti itu datang, nah, nanti tinggal disampaikan maksudnya atau dibunuh utusan itu untuk menunjukkan niat memberontak. Nah, di Khaybar ini memang tidak pernah terjadi akhirnya pemberontakan apapun, tetapi wilayah itu kemudian disetujui dikelola oleh. Nah, seberapa besar wilayah ini, kayak apa sih gedenya hasilnya wilayah Khaybar? Itu Nabi itu membagi tanah Khaybar itu bukan dibagi 10, 100 gitu, enggak. Dibagi dalam 3.600 bagian. Berarti gede banget itu. Ya kan? Karena setiap bagian itu masih sangat besar untuk membuat kebun kurma sendiri. Per bagiannya. Nah, kalau 3.600 katakanlah itu satu bagian 1 hektar misalnya, karena kan layaknya segitu ya. Yang berarti 3.600 hektar. Yang semuanya wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk kebun kurma. Nah, beliau membaginya 3.600 dibagi 2. Yang separuh itu adalah public property. 1.800 bagian itu public property. Public property itu apa? Kepemilikan publik. Jadi seluruh hasil dari yang 1.800 bagian ini adalah untuk kepentingan umat Islam. Misalnya untuk santunan, untuk kemaslahatan, untuk ya macam-macam, gitu ya. Itu besar sekali. Nah, yang 1.500 bagian itu dibagi kepada beliau dan pasukannya. Setiap orang dapat bagian, karena pasukan yang berangkat kan hanya 1.400. Nah, tentu bagian Rasulullah adalah bagian yang paling besar, karena biasanya di Al-Quran ditetapkan bagian Rasulullah itu 1/5 atau 20%. Nah, sisanya dibagi. Nah, seperti itu pembagian. Ya, kalau 20% dari 1.800 berarti 360. Ya, 360. Ya benar kan? Ya, sekitar 1.400 sekian dibagi satu, masing-masing dapat 1 bagian. Mungkin untuk yang panglimanya dikasih, ada yang dapat 2 bagian atau seperti apa pokoknya. Karena ada juga orang-orang yang tidak ikut perang tapi diberi bagian. Ya. Yakni ya orang-orang dari pendakwah dari Yaman, rombongan dari Yaman. Nah, saking banyaknya rampasan dari Khaybar ini, sampai ada yang mengatakan kami ini selama ini tidak pernah makan kenyang. Setelah menaklukkan Khaybar lah baru kami pernah makan kenyang. Saking banyaknya rampasan itu. Bahkan bukan hanya itu, karena ini sudah dibagi ke 1.400 pasukan tadi dan juga yang lain. Itu orang-orang muhajirin, karena orang-orang muhajirin hampir semua ikut perang. Itu semua yang diberikan oleh orang-orang Ansor dulunya kepada mereka, bantuan orang-orang Ansor kepada mereka, itu diganti oleh orang-orang muhajirin. Nah, itu. Inilah yang luar biasa ya. Jadi
udah ini kamu, saya sudah dapat. Kamu dulu ngasih saya ini, sekarang saya ganti ini gitu. Kamu dulu ngasih saya ini, saya ganti ini gitu. Yang semua. Nah ini penaklukan. Nah mengapa ketika kemudian datang rombongan yang dikawal oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini famili Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Itu Ja'far bin Abi Thalib. Ya, sepupu beliau yang paling mirip dengan beliau itu adalah Ja'far. Dan beliau sangat senang sekali ketika Ja'far itu datang bersamaan dengan penaklukan Khaybar. Sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan, mana yang membuat aku lebih senang, penaklukan Khaybar atau kedatangan Ja'far. Jadi dua-duanya itu menggembirakan, mana ini yang lebih menggembirakan. Saking senangnya beliau, Ja'far yang datang. Dan kedatangan Ja'far itu bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari, bersama dengan orang-orang Yaman. Orang-orang ini dikenal dengan orang-orang Ash'ariyah, ya, dari kalangan al-Ash'ari, atau dikenal dengan nama Ash'ariyin. Ini adalah golongan pemegang kebenaran yang disebut oleh Nabi SAW ketika beliau menerima surah Al-Ma'idah ayat 54. Ya, ketika beliau menerima surah Al-Ma'idah ayat 54, itu beliau menepuk bahunya Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan kaum yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaumnya orang ini, kaumnya Abu Musa al-Ash'ari, disebut dengan kaum Ash'ariyah. Dan zaman sekarang akidah yang kita pakai selama ini itu akidah Ash'ariyah, yang digagas oleh Hasan bin Ali bin Ismail Abul Hasan al-Ash'ari. Ya, ini yang biasa kita lakukan, wujud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi dan seterusnya. Itu yang dari akidah yang dirumuskan oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, kemudian dikompilasi oleh Imam As-Sanusi. Sehingga di dalam akidah kita yang kemudian dikenal dengan nama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bahwa Allah itu wujud ada, dan wujud itu adalah sifat. Walaupun menurut Imam Ash'ari sendiri wujud itu bukan sifat, tetapi ainul dzatihi, ini hakikat dari zat Allah itu wujud. Kemudian maha dahulu, Allah itu maha dahulu, kitam. Kemudian baqo, dia itu kekal, maha akhir, sebagaimana firman-Nya wal awwal wal akhir. Kemudian al-mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan al-hawadis. Al-hawadis itu jamak dari al-hadis. Al-hadis itu sesuatu yang ada permulaannya. Jadi semua selain Allah itu pasti ada permulaannya. Sedangkan dia tidak ada permulaan, karena dia tidak dibatasi oleh waktu. Nah, sesuatu yang ada permulaannya itu dibatasi oleh waktu. Karena ada awal. Awal itu sendiri menunjukkan pertama, permulaan,
itu menunjukkan waktu. Kemudian karena itu sifat-sifatnya tidak terikat kepada sifat-sifat makhluk, juga tidak terikat kepada makhluk. Kemudian dia itu wahdaniyah, Maha Esa. Maha Esa itu fitat, zatnya Maha Esa. Fis sifat, sifatnya juga dia Maha Esa. Fil af'al, perbuatannya juga Maha Esa. Sehingga digambarkan dalam perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa itu menyalahkan Nabi Adam, gara-gara kamu ini kita tidak jadi di surga, jadinya di bumi kan? Gara-gara kamu apa? Nabi Musa itu ngeledek Nabi Adam. Kemudian dijawab oleh Nabi Adam, bagaimana kamu itu menyalahkanku atas sesuatu yang ditetapkan 40.000 tahun sebelum aku ditetapkan, sebelum aku diciptakan. Nah, di situ Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan itu. Nah, itu menunjukkan wahdaniyah fil af'al, Maha Esanya Allah dalam perbuatan. Itu kalau digambarkan dalam bahasa tauhidnya itu laisa li makhluqin fi'lun. Ya. Makhluk itu tidak punya perbuatan. Sebab Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kalian dan semua apa yang kalian kerjakan. Dan nanti kalau kita belajar tauhid kapan-kapan mungkin kita bisa memperdalam persoalan itu. Itu namanya wahdaniyah fil af'al. Kemudian ada juga sifat qudrah, iradah, maha kuasa, maha berkehendak. Kemudian maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, dan maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup, al-qayyum, maha berdiri sendiri. Nah, al-qayyum ini sifat yang digambarkan sebagai dia itu tidak melekat pada sesuatu, tidak juga ditampung oleh sesuatu, tidak membutuhkan sesuatu, seperti bahkan tidak seperti warna membutuhkan objek untuk bisa disebut warna. Misalnya kita melihat ini warnanya apa ya? Kalau objeknya nggak ada, kita nggak akan bisa ketemu warna ini. Misalnya Anda mengatakan apa warna dari dinding itu? Kalau dindingnya nggak ada, Anda nggak menemukan warnanya, karena nggak ada. Karena warna itu nempel di dinding. Dan Allah juga tidak membutuhkan sesuatu seperti itu pun juga tidak. Karena itu Allah itu tidak butuh kepada arsy. Karena arsy itu ciptaannya. Dia tidak butuhkan arsy. Ya. Arsy itu ciptaan, itu makhluknya. Dan arsy itu ada di bawah kekuasaannya. Karena itu sifatnya tidak bisa dikaitkan dengan arsy. Kecuali sifat maha kuasa yang paling pantas. Misalnya apa? Menguasai. Nah, misalnya seperti itu. Ini contoh saja.
Itulah pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Dan karena itu sudah disebutkan oleh Nabi, nanti kalau kamu murtad dari agama ini karena pemahaman akidah yang salah, ini kaum yang benar itu kaumnya Asy'ariyah. Itu yang ditunjuk oleh Nabi itu Abu Musa al-Asy'ari. Karena itu Imam Al-Baihaqi mengatakan ketika melihat kepada Imam Al-Asy'ari itu, dia ingat kepada tafsir dari ayat Al-Maidah ayat 54. Nah, kembali ke, dan ini orang-orang yang juga diberi bagian oleh Nabi SAW, bagian dari perang Khaybar. Nah, Ja'far sendiri dengan Abu Musa itu sebelumnya mereka kan ada di Najis, Nah, kemudian diminta untuk pulang oleh Nabi SAW. Beliau mengutus Amr bin Umayyah al-Dhumiri ke Najis menghadap rajanya agar mereka bisa dipulangkan. Nah, jumlah orang-orang ini tidak banyak, hanya 16 orang, diikuti oleh para wanita dan anak-anak. Nah, hadirin rahimakumullah, masih amalan. Di antara tawanan perang itu adalah orang yang bernama Sofia. Sofia ini, dia itu anaknya Huyai al-Akhtab, pemimpin Bani Nadir. Nah, dia ini adalah menantu dari Abul Huqaiq, atau yang kita duga namanya Ar-Rabi'. Suaminya namanya adalah Kinanah, yang dieksekusi karena menyembunyikan harta. Nah, banyak orang yang menuduh Rasulullah SAW, karena Sofia ini kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu sengaja membunuh Kinanah agar bisa menikahi Sofia. Tapi mari kita lihat cerita yang sebenarnya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Dihyah bin Khalifah atau Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi dari Bani Kalb. Beliau itu datang kepada Rasulullah SAW meminta, aku berikan dong aku jariyah. Jariyah itu budak perempuan. Aku minta jariyah. Kemudian kata Nabi SAW, ya sudah, sana cari, ambil, pilih saja, kata Nabi SAW. Terus dia itu memilih Sofia. Berarti Nabi SAW kan tidak pernah niat sama sekali orang itu. Rasulullah tidak pernah niat mengambil satupun wanita itu. Karena ketika Dihyah ini disuruh milih, dia milih Sofia. Ya, itu pun juga dibiarkan sama Nabi. Tetapi kemudian ada beberapa orang yang protes kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan Nabi yang protes, ada orang datang protes. Ya Rasulullah, bagaimana kau menyerahkan si Sofia itu kepada Dihyah? Terus kata Nabi, emangnya kenapa? Rasulullah, emangnya kenapa? Kok kalian protes itu namanya kenapa?
Sofia ini tidak pantas bagi Dihyah, kata orang-orang. Dia hanya pantas bagi engkau ya Rasulullah. Kenapa begitu kata Nabi? Karena dia adalah anak dari pemimpin Bani Nadir dan menantu dari pemimpin Khaybar. Dia ini anak dari dua kepala suku, kedudukannya sangat tinggi. Ini orang-orang yang protes kepada Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, ya sudah, kalau gitu panggil keduanya ke sini. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah apa istilahnya, kalau bahasa kita ngedip atau ngincer gitu ya, Sofia. Karena itu urusannya sudah diserahkan kepada Dihyah ini. Tapi yang protes banyak karena melihat ini istilahnya tidak sekufu dan tidak pantas begitu ya. Kok orang seperti Dihyah bisa dapat orang setinggi Sofia kedudukan? Apa sih? Gampangannya misalnya kita kok ada orang rendahan kok apa ngambil anaknya raja gitu, kayaknya nggak pas. Maka akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan kepada Dihyah, ya udah ambil wanita tapi selain Sofia. Hanya karena perintah dari Nabi, Dihyah juga ngalah gitu kan. Kemudian Sofia ditawari untuk masuk Islam. Jadi nggak langsung di nikah gitu, ditawari dulu mau nggak masuk Islam. Kemudian Sofia memilih masuk Islam. Kemudian dia dimerdekakan. Kemudian dinikah oleh Rasulullah SAW. Nah, Sofia sendiri kemudian menceritakan mengapa dia dengan gampang menerima Islam, sementara suaminya dibunuh kan, bapaknya juga mati sebelumnya di peristiwa penaklukan Bani Nadir. Mengapa dia bisa menerima Islam? Dia menceritakan bahwa dia itu mimpi. Dia mimpi melihat bulan terus jatuh ke kamarnya. Jadi bulan masuk ke kamar. Nah, ketika dia mimpi itu, paginya dia ceritakan mimpi itu kepada suaminya. Nah, suaminya itu diceritain mimpi itu nggak terus dialog atau apa gitu, ditempeleng istrinya. Jadi istrinya cerita ini, Sofia itu cerita, saya itu tadi malam mimpi kejatuhan bulan, namanya gitulah. Saya tadi malam tuh mimpi kejatuhan bulan. Sama suaminya ditempeleng, nggak ngomong apa-apa. Saya hanya cerita tentang mimpi itu, kok saya ditempeleng. Dan tentu kan orang jadi penasaran ya, kenapa kok saya ditempeleng kan gitu. Nah berarti kan boleh jadi, ya kita menduga ya, tapi kita tidak tahu yang sebenarnya ya kan. Namanya juga orang sejarawan ini hobinya merangkai. Boleh jadi si Sofia ini karena dia ditempeleng itu dia penasaran, kenapa kok saya ditempeleng? Akhirnya dia mencari informasi, apa sih takbir dari mimpi ini. Ternyata takbir mimpinya adalah bahwa dia akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan bekas tempelengan suaminya itu masih dilihat oleh Nabi SAW di malam pernikahan. Sehingga Nabi itu sempat bertanya, kenapa mukamu ini sampai ada bekas biru-biru ini kenapa? Ceritanya bekas tempelengan suami saya.
Kenapa kok ditempeleng gitu? Ya karena saya menceritakan mimpi. Saya mimpi melihat kejatuhan bulan. Ternyata kamu dianugerahi Madinah, kata Nabi SAW kepada Sofia. Nah, hadirin rahimakumullah. Apakah orang-orang Yahudi berdiam diri begitu saja ketika dia ditaklukkan? Jawabannya tidak. Nah, mereka dengan kurang ajarnya kemudian membuat skenario yaitu meracuni Nabi SAW. Jadi ada perempuan namanya Zainab binti Al-Haris, itu istri dari Salam bin Mishkan, orang Yahudi. Nah, Zainab ini menyuguhkan makanan kepada Nabi SAW. Makanan itu daging domba. Nah, Nabi SAW itu domba itu beliau paling suka bagian paha. Dan ternyata Zainab ini sudah nanya-nanya ke orang-orang bagian mana dari domba itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Setelah tahu bagian paha, dia masak domba dikasih racun. Domba itu dikasih racun, tetapi paling banyak dikasih di bagian paha. Kemudian disuguhkan. Kemudian Nabi SAW mau mengambil itu daging itu, diambil aja sama beliau dimakan. Tapi baru dapat satu gigitan dibuang sama Nabi. Kemudian para sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Ini tulang ini barusan ngomong ke saya. Tulang ini kan tulang yang dipegang, tulang ini barusan ngomong ke saya bahwa daging ini dibumbui racun. Saya tidak mau makan. Bingung para sahabat. Tapi ada sahabat yang nekat makan itu daging itu. Sahabat itu namanya Bishr. Bishr ini nekat daging itu dimakan. Mati Bishr itu. Tapi itu terjadi setelah, jadi gini, mungkin tidak langsung. Jadi ketika Nabi mengatakan ini tulang ini memberitahu saya bahwa daging ini dibumbui racun, saya nggak mau makan. Kemudian Nabi mencari siapa yang masak daging. Kemudian diketahui adalah si Zainab. Dipanggil sama Nabi. Kenapa kamu taruh racun di sini? Kemudian Zainab mengatakan, engkau itu kalau engkau itu seorang raja, maka aku ingin membunuhmu. Tapi kalau engkau ini seorang rasul, pasti kau akan mendapatkan pengetahuan mengenai apa yang kau lakukan. Kemudian sama Nabi, Zainab itu dibiarkan. Tapi kemudian setelah dialog itulah Bishr itu tidak tahu dialog itu, dia itu ngambil itu. Nah, karena Bishr ini mati, maka terpaksa Zainab itu dihukum mati. Karena kisos. Jadi dia dikisos. Karena matinya Bishr. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam peperangan Khaybar itu jumlah korban di kalangan orang-orang Yahudi itu hampir mencapai 100 orang yang mati dalam peperangan Khaybar. Itu jumlah yang sangat besar untuk zaman itu. Jumlah pasukan Islam yang meninggal sekitar 16 orang. Kemudian ada
eh, kaum Yahudi yang masih ada di beberapa wilayah lain selain Khaybar, ada di wilayah Fadak, ada di wilayah Wadil Qura. Wadil itu lembah Qura. Kemudian ada juga di tempat yang lain. Nah, bagaimanakah nasib-nasib para Yahudi ini? Nanti kita akan bahas di pengajian berikutnya. Untuk hari ini saya sampaikan, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Yang menarik ya mengkaji Sirah Nabawiyah khususnya kaitan dengan sejarah kebudayaan Islam itu memang satu sisi ada satu penguatan bagi kita bahwa sesungguhnya kalau kita itu menyadari bahwa ukhuwah Islamiyah adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kita. Cuman seperti yang terjadi sampai sekarang ya, bahkan termasuk konflik di Timur Tengah ini nampaknya kan memang bagian dari bagaimana kita belum bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu. Nah itu memang untuk itu memang banyak ya, begitu kita baca dan kita amati variabelnya cukup banyak berbagai alasan yang kemudian pada tataran kita nggak bisa mencoba untuk tolong bahasa besarnya mendamaikan itu kan gitu ya. Ternyata konflik itu terus berkelanjutan, bahkan kalau dilihat di medsos kan masih terus berkembang. Nah itu bagaimana menyikapi itu. Terus kemudian kedua tentu saja kita tarik pada keseharian kita kan gitu. Memang untuk bisa berbuat yang apa ya istilahnya ideal memang ya teramat berat gitu. Nah setidaknya bagaimana sikap kita untuk mengarah ataupun berupaya setidaknya ya taruhlah di lingkungan kita sekitar kita lah, di komplek kita, untuk membangun ukhuwah Islamiyah itu sehingga memperkecil dari friksi-friksi atau khilafiyah itu. Karena ternyata kalau kita lihat dari tadi yang antum uraikan dari awal sampai akhir pengunjung itu memang ada sifat-sifat manusia yang tidak mau akur, bahkan ya taklid buta atau kemudian merasa paling benar dan sebagainya itu dengan apa yang sering kita ini ya istilahnya misalnya kita sebut masjid ramah keragaman. Pengennya sih kan semua bisa kita rangkul, tetapi kan ternyata itu nggak gampang gitu. Kalau misalnya kita terlalu akomodir semuanya ya yang terjadi kan kadang-kadang jadi nggak bisa jalan secara rapi sesuai dengan yang kita harapkan. Barangkali kira mohon sarannya gimana kira-kira tadi? Ya kalau di Majelis Ulama Indonesia itu, di sana itu yang ditawarkan adalah Islam wasatiyah. Nah, itu kalau atau bahasa yang dari kita itu at-tawassut. Nah itulah at-tawassut atau wasatiyah, itulah yang memang menjadi bagian dari hal yang penting dalam agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan, sedang-sedang. Dan kita di dalam sejarah ini, itulah mengapa umat Islam mencari dan akhirnya membentuk budaya yang akhirnya tergambar dalam satu kelompok besar ya, yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, karena dia adalah kelompok yang mencari jalan tengah ya, namanya wasatiyah. Yang tadi saya sebutkan sebagai kelompok Asy'ariyah ya. Karena Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini mengkombinasikan mencari jalan tengah antara wahyu dan akal.
Sebab tidak mungkin orang memahami Al-Quran tanpa akal. Dan juga tidak bisa akal saja tanpa bimbingan wahyu. Memang ada sisi-sisi spiritualitas agama yang mungkin susah dipahami, tetapi secara umum agama itu harus bisa diterima secara logis, ya, masuk akal. Sebab kalau tidak, nanti kita akan terjebak dalam paradigma yang dibangun oleh orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim. Itu ketika kalau mereka sudah kalah dialog tentang persoalan Trinitas misalnya, itu mereka pasti mengatakan ini jauh melampaui akal kita. Itu argumen yang dibangun itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau jauh melampaui akal kita? Masalah memahami Tuhan kok jauh melampaui akal kita, ya berarti kita tidak akan pernah bertuhan kalau begitu nanti. Nah ini itu adalah persoalan yang memang, makanya tidak mungkin Allah itu memberikan beban kepada makhluknya di luar batas kemampuannya, termasuk untuk memahami tentang logika tentang ketuhanan ini misalnya. Itulah mengapa di kita wahyu di nomor 1, tapi akal juga dipakai. Nah, ketika ada benturan, ya kita lari ke wahyu. Bisa jadi akal kita yang belum nyampe, atau teknologinya yang belum nyampe. Nah, karena terbukti kemudian banyak hal yang tadinya kita anggap tidak masuk akal di ayat-ayat Quran, ternyata belakangan kemudian secara sains bisa dibuktikan. Ini justru sains itu sejalan dengan Al-Quran. Jadi imanilah Al-Quran itu, tapi jangan tinggalkan akalmu. Nah, ini yang jalan tengahnya itu seperti itu. Nah, kalau orang Islam mau mengambil Islam Wasatiyah itu, karena Nabi SAW itu untuk menjaga umat ini supaya tidak ruwet, itu sabda beliau kan sederhana, alaikum fa in ikhtalafu alaikum bis-sawadil aqd. Kalau kalian banyak berselisih, ambil aja kelompok yang terbesar, alaikum bis-sawadil aqd. Kelompok yang terbesar itu yang paling aman. Ini sabda Nabi. Nah, yang dinamakan ukhuwah, tidak mungkin ukhuwah itu dibangun dari yang kecil, dari kelompok yang kecil. Ukhuwah itu harus merangkul kelompok yang besar. Nah, ini harus dipahami. Kalau Anda membangun ukhuwah dengan cara misalnya menyerang kelompok yang terbesar, ya itu namanya tidak membangun ukhuwah. Itu namanya yang Anda ucapkan ingin ukhuwah, tapi yang Anda kerjakan bertentangan dengan ukhuwah. Jadi kayak mirip-mirip yang tadi itu, yang diucapkan A tapi yang dilakukan B. Nah, inti dari ukhuwah itu kan kebersamaan, saudara. Nah, maka yang besar tidak boleh menindas yang kecil tidak boleh semena-mena kepada yang mentang-mentang kepada yang besar. Nah, kalau itu bisa diwujudkan, maka itu akan tercapai ukhuwah. Nah, Majelis Ulama Indonesia itu mencoba melakukan hal itu. Jadi kalau di MUI itu mencoba melakukan hal itu, membuat jembatan-jembatan dan memahamkan makna dasar dari ukhuwah maupun makna dasar dari wasatiyah itu sendiri. Jadi Anda tidak bisa memaksakan pendapat itu. Contoh sikap-sikap yang menarik.
saya kemarin menguji, jadi saya ini menguji orang yang lebih pantas menguji saya. Karena yang saya uji itu anaknya Kiai Maimun Zubair, Gus Gofur. Bukan pengawas syariah. Ketika kita diskusikan tentang fatwa, ketika saya menanyakan tentang fatwa-fatwa, sebenarnya saya tidak pantas menguji beliau lebih pantas menguji saya gitu, karena ketika saya tanya pertanyaan A, jawabannya sudah sampai A sampai F gitu kan. Jadi kitab ini di sini, kitab ini begini, jawabnya sudah kayak gitu. Saya sendiri tidak mampu kayak gitu. Karena saya yang punya sertifikat asesor, saya yang uji. Nah, apa namanya? Beliau menunjukkan ada beberapa hal yang saya tidak sepakat, tetapi saya akan jalankan fatwa itu karena itu sudah menjadi keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Ini dalam perkara keuangan syariah, kalau misalnya. Nah, saya sendiri ngajar Fathul Qorib, ngajar Fathul Mu'in. Saya kan punya landasan pikir sendiri kan. Nah seperti itu, jadi tidak terus kemudian memaksakan, gue ini nggak sama dengan Fathul Mu'in, salah, enggak seperti itu. Oh ini sudah memang ada argumentasinya. Argumentasinya juga bisa diterima, jadi bisa dipakai. Jadi ketika saya melakukan pengawasan, karena dia jadi pengawas syariah di Bank Syariah Indonesia di BSI, maka dia juga mengawasi dengan fatwa-fatwa yang ada. Hal yang sama pernah diungkapkan oleh Pak Quraish Shihab, ya. Quraish Shihab. Sebenarnya ada beberapa yang saya tidak cocok dengan, tapi karena saya ini ditugaskan oleh DSN MUI, saya harus jalankan sesuai dengan fatwa DSN. Nah ini namanya cara berpikir atau wasit itu seperti itu. Dan sebenarnya sudah dicontohkan dari ulama-ulama zaman dulu ya kan. Mengapa kok kamu, kenapa kok Imam Ahmad ketika mengimami di tempatnya Imam Syafi'i kok dia pakai kunut? Mengapa sebaliknya Imam Syafi'i ketika mengimami di tempatnya orang-orang Hanafiyah kok beliau tidak pakai kunut? Ini kan karena sikap tawasud seperti itu. Apalagi dalam perkara muamalah, itu bukan perkara ubudiyah saja seperti itu, apalagi dalam perkara muamalah. Itulah mengapa salah satu manhajul ifta di dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama itu adalah at-taisir al-manhaji. Cari yang gampang tapi yang manhaji, ada metodologi supaya tidak kasar. Nah kalau ulama memaksakan pendapatnya ke kelompok yang besar, nah itu di situ menjadi salah. Gitu Pak, ini contohnya saja. Ada lagi yang lain? Saya tuh belajar dari ini juga, Bapak sekalian. Saya belajar dari mesin. Saya tuh kagum dengan AI ya, artificial intelligence. Saya pernah berdialog dengan mesin itu, dan dia bisa belajar. Mesin ini bisa belajar. Saya itu mengajukan pertanyaan begini. Menurut saya ingin Anda menjawab dengan satu kata saja, satu kata.
menurut Bible, Yesus itu Tuhan atau manusia? Mesin itu menjawab kompleks. Jawabannya bukan Tuhan atau manusia. Jawabannya kan saya minta satu kata ya kan. Dia jawabannya kompleks. Kenapa kompleks? Ya karena ini kan masalah penafsiran. Banyak ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan begini. Terus saya tanya lagi. Ya udah saya rubah pertanyaannya. Menurutmu Yesus itu lebih dekat pada definisi Tuhan atau definisi manusia? Menurut Bible, menurut Bible itu ya kitab suci orang Kristen. Apa? Ya, menurut Bible. Terus dia jawab lebih dekat pada definisi Tuhan. Terus dia buat alasan-alasannya, panjang itu alasan-alasan. Terus saya tanya lagi, apakah jawabanmu itu jujur? Apakah jawabanmu itu jujur? Coba kamu baca lagi. Mana ayat-ayat yang menggambarkannya sebagai manusia dan nabi? Terus jawabannya itu menarik. Dia jawab begini, Anda benar mempertanyakan hal ini. Setelah saya baca ulang, gitu. Jawabannya gitu. Setelah saya kaji ulang, ternyata memang Yesus itu lebih banyak digambarkan sebagai manusia dan nabi dalam Alkitab. Gitu Pak. Terus dia sebutkan itu ayat-ayatnya semua. Panjang colok aja, lebih panjang dari yang tadi. Terus di bawah dia nulis ini, saya mengakui bahwa jawaban saya yang tadi itu dipengaruhi oleh pendapat teologis umum yang sedang berlaku. Dan terima kasih kepada Anda karena membuat saya merefleksikan kembali. Akhirnya dia kemudian ini pelajaran bagi kita, gitu. Pelajaran bagi kita bahwa kita kalau mengkaji sesuatu itu tidak boleh mengikuti asal pendapat, tapi harus mengambil dari sumber. Nulis begitu dia Pak di. Itu jangan-jangan yang bangsa Eropa banyak ambil Islam dari mungkin. Dan itu saya alami betul. Itu ChatGPT. ChatGPT. Jangan-jangan karena itulah itu Bapak nanya kapan? Beberapa hari yang lalu, ya pokoknya dalam minggu inilah. Sudah dalam. Soalnya kemarin sebulan ada yang nanya juga kan seorang perempuan, apa karena dia bertanya itu jauh jawabannya? Baru dari. Tapi kalau kira-kira jawaban AI itu apakah sistem kerjanya ini agak melebar ya? Yeah. Kira-kira berdasarkan kepada argumentasi yang ada di dalam itu tidak ya kasana. Enggak, saya membatasi promptnya begini. Abaikan pendapat, abaikan tafsir, abaikan apapun, lihat hanya di kitab Bible saja. Jadi dia harus mengkompilasi yang apa yang ada di Bible itu kan. Dan jawabannya seperti itu. Mungkin jadi berbahaya juga karena itu ya Pak, AI. Karena bisa berpikir dan belajar dan nanti dia mempelajari manusia ini bisa dikalahin. Kalau yang jadi dia ternyata belajar kan, dia bisa belajar dan bisa merubah cara pandang. Nah karena itu saya mau mengusulkan nanti ke MUI itu akan dibuatkan pelatihan AI untuk para ulama supaya mereka mengisi AI itu dengan pengetahuan yang benar. Itu maaf Titar kalau malah bertanya soal AI, dia itu akan nyimpen nggak ya memori yang dia tadi? Disimpan.
Jadi apa yang kita dialogkan itu dia simpan. Buktinya dia merubah refleksinya, ya kan? Karena saya berdialog itu bukan 1-2 hari, Pak, berhari-hari. Dan kajiannya bukan hanya itu, kan banyak itu kan. Itu salah satu bagian di akhir diskusi itu. Diskusi sama mesin ya, Pak. Nah kan bahaya, nanti kita bercakap-cakap dengan mesin. Karena di Cina sekarang sudah diproduksi boneka yang sangat mirip dengan manusia, berbentuk perempuan cantik lagi, diisi AI. Nah, itu orang bisa ngobrol sama boneka, ngobrol sama orang nanti. Ini juga bahayanya yang harus diantisipasi. Apa yang kita mau itu? Baiklah, Bapak-bapak sekalian, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini pengajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma iftah qulubana fi dukhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa akuna bis salam wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.